Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu review jurnal metode pengembangan IT. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu Widya Wulandari, Rian Cahya Pratama, Maira Aprilia Ananta, Inaya Saindra, Bima Satria Kusuma, dan Laila Khairunisa Muhasin. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Rian Cahya Pratama. Di sini saya mereview jurnal tentang struktur, analisis, dan struktur desain. Jurnal yang akan direview berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Puskesmas, Studi Kasus Puskesmas Rawat Inap, Simpang 3 Pekanbaru. Uh, untuk yang pertama yaitu menjelaskan latar belakang. Jurnal ini berangkat dari permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas Simpang 3 Pekanbaru, di mana sistem manual yang digunakan menyebabkan antrian panjang dan pengelolaan data yang lambat, sehingga mempengaruhi pelayanan kesehatan. Pasien sering mengeluh waktu tunggu yang terlalu lama dalam pembayaran dan pengambilan obat. Manajemen juga kesulitan dalam membuat laporan tepat waktu. Untuk metodologi yang digunakan pada jurnal ini, yaitu pendekatan yang digunakan, yaitu struktur sistem analisis dan desain atau SSAD, yang mencakup penggunaan data flow diagram atau DVD, entry relationship diagram atau ARD, serta kamus data. Metode ini dipilih karena dapat memetakan aliran data dan interaksi antar berbagai modul dalam sistem dengan jelas. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung di puskesmas. Yang ketiga yaitu rancangan sistem. Sistem yang dirancang terdiri dari beberapa modul, seperti modul pendaftaran pasien, unit tindakan medis, laboratorium apotek, serta sistem pembayaran. Semua modul tersebut diintegrasikan untuk memudahkan pengelolaan data dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan informasi secara cepat dan akurat, baik kepada pasien maupun manajemen puskesmas. Yang keempat yaitu analisis biaya dan manfaat. Dalam jurnal ini dilakukan analisis biaya manfaat menggunakan metode payback period dan return on investment. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa sistem baru akan memberikan keuntungan bagi puskesmas, baik dari segi waktu pengolahan data yang lebih cepat maupun peningkatan pelayanan kepada pasien. Untuk kesimpulannya, yaitu perancangan sistem informasi puskesmas ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan antrian, serta memudahkan manajemen dalam pengelolaan data pasien dan membuat laporan. Implementasi sistem informasi berbasis komputer ini dianggap sebagai langkah penting dalam modernisasi layanan kesehatan di Puskesmas Simpang 3 Baru. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Maira Aprilia Ananta. Untuk selanjutnya yaitu Object Oriented Analysis and Design. Jurnal yang berjudul Analisa dan Perancangan Aplikasi Surat Rujukan pada Peserta dari Luar Kota Pekanbaru BPJS Kesehatan. Jurnal ini membahas tentang analisis dan perancangan aplikasi surat pengantar rujukan untuk peserta BPJS Kesehatan dari luar Kota Pekanbaru. Untuk latar belakangnya yaitu pengelolaan pelayanan pada BPJS baru yang rujukan yang memakan waktu dan pengarsipan yang kurang efektif. Staf pelayanan masih menggunakan Microsoft Word untuk penginputan data peserta, yang menunjukkan bahwa sistem yang digunakan masih sederhana dan kurang efektif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengusulkan judul kerja praktek tentang analisa dan perancangan aplikasi surat pengantar rujukan pada peserta dari luar Kota Pekanbaru BPJS Kesehatan.
Untuk metodologinya menggunakan Object Oriented Analysis and Design dibagi menjadi 3 tahapan. Ya, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pengarsipan surat pengantar rujukan BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru. Yang ketiga yaitu rancangan sistem jurnal ini. Rancangan sistem jurnal ini yaitu pengembangan aplikasi surat pengantar rujukan berbasis desktop menggunakan metode OOAD. Aplikasi ini akan memudahkan kinerja staf dalam kegiatan pemrosesan surat pengantar rujukan, mempercepat proses pengarsipan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk analisis biaya dan manfaatnya, pengembangan aplikasi baru akan memerlukan investasi awal untuk pembelian atau pengembangan perangkat lunak, serta biaya untuk sumber daya manusia, seperti pengembang dan analisis sistem. Lalu untuk manfaatnya, aplikasi ini diharuskan memberikan manfaat seperti memungkinkan masyarakat di luar kota menikmati layanan kesehatan yang cepat dan profesional, memberikan rasa aman kepada pasien dan keluarga, serta meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petugas melalui pelatihan yang teratur. Untuk kesimpulannya, pengelolaan pelayanan surat pengantar rujukan di BPJS Kesehatan Pekanbaru mengalami kendala, terutama dalam hal prosedur pelayanan yang memakan waktu dan pengarsipan yang kurang efektif. Oleh karena itu, penulis jurnal ini mengusulkan pengembangan aplikasi surat pengantar rujukan berbasis desktop dengan menggunakan metode OOAD. Aplikasi ini diharuskan mempermudah kinerja staf dalam pemrosesan surat pengantar rujukan, mempercepat proses pengarsipan, dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Selanjutnya untuk akan dibacakan oleh Inaya Saindra Mitayani. Selanjutnya untuk jurnal prototyping, jurnal yang saya gunakan berjudul Pengembangan Digitalisasi Perawatan Kesehatan pada Klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Bandung. Membahas tentang tujuan untuk membuat aplikasi yang akan digunakan dalam layanan kesehatan yang terkomputerisasi dengan harapan dapat digunakan dalam layanan kesehatan untuk memberikan solusi terbaik dalam hal kecepatan dan akurasi pemrosesan data serta mengurangi tingkat kesalahan saat pembuatan perekapan laporan. Untuk latar belakangnya, pada saat ini pelayanan kesehatan Klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung masih dilakukan secara manual. Hal ini membuat mudah terjadi laporan hilang atau rusak. Peresepan obat dilakukan dengan cara ditulis, stok obat dicek secara langsung, dan laporan yang masih diarsipkan secara manual di lemari. Tujuan yang diinginkan yaitu dengan membangun aplikasi perawatan kesehatan pada Klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung berbasis website agar memudahkan dalam proses kerja klinik dan pada bagian rekam medis menggunakan QR code. Untuk metodologi pengembangan sistem ini menggunakan metodologi prototype, merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang ada di bagian model SDLC dengan membuat diagram UML, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram sebagai tahapan perencanaan sistem. Untuk rancangan sistem, pada penelitian ini diusulkan suatu solusi dengan merancang aplikasi perawatan kesehatan klinik berbasis web dengan menggunakan QR code pada bagian rekam medis agar memudahkan klinik dalam mendapatkan data rekam medis pasien. Analisis manfaat dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi website dapat memberikan manfaat yang besar terhadap klinik. Dengan adanya layanan yang terdigitalisasi ini, maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pendaftaran dari rumah. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan digitalisasi perawatan kesehatan pada Klinik Pratama Sumber Mitra Bandar Lampung memperoleh hasil yang sangat baik untuk digunakan, memperoleh hasil 86,85%. Maka dapat disimpulkan bahwa perancangan sistem ini dinyatakan sangat baik untuk digunakan dan layak untuk diimplementasikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Laila Khairunisa Muhasin. Joint Application Design dengan jurnal yang berjudul Sistem Informasi Pemantauan Kesehatan Lansia di Masa Pandemi COVID-19 menggunakan Rapid Application Development. Review Jurnal. Latar belakang. Upaya dapat meningkatkan kesejahteraan lansia adalah program Posyandu Lansia. Posyandu Lansia merupakan salah satu program puskesmas melalui kegiatan peran serta masyarakat yang ditunjukkan pada masyarakat setempat, khususnya lansia. Pelayanan kesehatan di Posyandu Lansia meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan mental,
emosional yang dicatat dan dipantau dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita atau ancaman masalah kesehatan yang dihadapi. Metode Metodologi. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan dengan cara menggunakan pengamatan langsung pada tempat penelitian, melakukan wawancara, serta didukung oleh studi pustaka. Rancangan Sistem Informasi Pemantauan Kesehatan Lansia menggunakan Rapid Application Development yang mana dapat digunakan untuk memudahkan pendataan pasien, pengarsipan, dan melihat laporan perkembangan pasien. Sistem ini dapat diakses oleh umum untuk memudahkan pendataan serta pemantauan lansia tersebut. 4. Analisis biaya dan manfaat. Sistem pemantauan kesehatan lansia yang dihasilkan melibatkan menggunakan perangkat mobil dan platform berbasis web, memberikan hasil yang lebih efisien dan menyediaan informasi dan pengarsipan. Pelayanan yang memadai akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisa, perancangan, dan implementasi penelitian telah menghasilkan sebuah sistem informasi yang dapat digunakan untuk pemantauan kesehatan lansia. Sistem informasi ini menggunakan aplikasi sistem informasi menggunakan Rapid Application Development, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi sistem informasi ini dapat memudahkan tenaga medis untuk membuat laporan pengarsipan data-data yang akan diberikan ke puskesmas dan dinas kesehatan. 2. Sistem informasi ini dapat memudahkan pasien atau masyarakat lansia dan keluarga pasien untuk memantau hasil perkembangan kesehatan dari pasien. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bima Satria Kusuma. Bentar ya kawan-kawan, ini ngebuka ininya dulu, apa namanya? Parti Desain F.
Jurnal yang berjudul Perancangan Prototipe Aplikasi untuk Pendamping Anak Penyandang Autisme dengan Pendekatan Participatory Design, membahas mengenai perancangan sistem informasi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mahasiswa UII Yogyakarta dalam pengelolaan data secara manual. Review jurnalnya. Latar belakang adalah tentang perlunya pengembangan aplikasi yang dapat membantu pendamping anak autisme dalam memenuhi kebutuhan. Banyak orang tua yang memiliki anak autis kesulitan mendapatkan akses informasi mengenai layanan tumbuh kembang anak, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari perkotaan. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi seperti perangkat mobile diharapkan dapat membuat sebuah aplikasi mobile yang mendukung pendamping anak autisme. Metode penelitian yang digunakan dalam dokumen ini adalah participatory design. Metode ini melibatkan partisipasi langsung dari penggunaan end user dalam proses perancangan aplikasi untuk memastikan solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Selain itu, usability testing dilakukan dengan menggunakan teknik performance measurement untuk mengukur efektivitas, efisien, dan kepuasan pengguna terhadap prototipe aplikasi yang dirancang. 3. Rancangan sistem. Rancangan sistem dalam dokumen ini meliputi beberapa komponen utama yang digambarkan melalui diagram seperti use case diagram, data flow, dan entity relationship diagram. Use diagram ini menggambarkan interaksi. Terus data flow diagram untuk memvisualisasikan aliran data sistem, yang entity menggambarkan hubungan antar berbagai entitas dalam sistem, wireframe, dan prototype. Wireframe adalah desain awal dari antarmuka pengguna yang menunjukkan struktur halaman aplikasi. Yang keempat, analisis identifikasi kebutuhan. Pada identifikasi kebutuhan yang dilakukan terhadap responden dengan kriteria yang sesuai pada penelitian dengan pendekatan participatory design, maka didapatkan beberapa hal yang diinginkan oleh para responden. Salah satunya, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan pendamping dalam memenuhi kebutuhan anak autis. Terus yang kedua, dan mana tadi? Berdasarkan wawancara dengan stakeholder yang terkait dengan anak autis, kebutuhan aplikasi mencakup akses informasi, media pembelajaran, serta metode interaksi yang efektif untuk anak-anak autis. Kesimpulan yang terakhir. Pengambilan data kebutuhan diambil berdasarkan wawancara kepada 5 responden. Berdasarkan kebutuhan yang didapatkan dari responden, kebutuhan dibagi menjadi 5 aspek. Aspek yang pertama adalah screening, yaitu kebutuhan untuk melakukan screening pada gangguan tumbuh kembang anak. Aspek kedua adalah layanan, yaitu kebutuhan informasi mengenai layanan kesehatan untuk tumbuh kembang rumah sakit, puskesmas, dan terapis. Aspek yang ketiga adalah edukasi, yaitu kebutuhan akses informasi seputar pendidikan formal atau sekolah untuk berkebutuhan khusus. Aspek keempat adalah aspek informasi, yaitu kebutuhan akses informasi berupa pengetahuan mengenai anak ASD, informasi terapi, metode pembelajaran, dan cara mendidik, serta informasi terkini baik artikel maupun berita mengenai berbagai aspek kehidupan anak penyandang autis. Aspek terakhir adalah media pembelajaran, yaitu kebutuhan untuk media pembelajaran anak autis dengan gambar-gambar atau flashcard, pengenalan objek, huruf, angka, serta aktivitas yang terperinci pada setiap langkah aktivitas. Sudah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.